Anak udah 1 tahun lebih udah mengenal sunnah, yang mana akhir-akhir kemarin anak selalu dibisikin was-was kekufuran, Ustaz. Yaitu anak baca buku agama dan di sana ada kutipan orang-orang liberal yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah dongeng fiksi, seperti kisah Nabi Nuh dan kisah-kisah Nabi yang lainnya adalah fiksi. Terus anak merasa terkena subhat, dan was-was itu sering bergantian menghadapi anak. Was-was yang satu hilang, was-was yang lain datang. Sebelum kenal sunnah, anak merasa tidak seperti ini, Ustaz. Dan ada bisikan juga supaya meninggalkan sunnah ini, Ustaz. Mohon nasihatnya, Ustaz, mengatasi penyakit was-was ini. Barakallahu fikum. Ya, barakallahu fiik. Yang pertama, orang yang sudah mengenal jalan sunnah itu, malah itu adalah orang yang paling diseriusi menjadi target utama iblis dan bala tentaranya. Ya mungkin kalau dia tidak mengenal sunnah Nabi, tidak mengenal petunjuk, mungkin dia akan menjadi orang-orang biasa saja sebagaimana umumnya. Tapi begitu dia mengenal sunnah, Allah angkat derajatnya. Dia menjadi musuh utamanya iblis dan teman-temannya. Karena itu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, di atas muka bumi ini, di akhir masa para sahabat, kata beliau, di atas muka bumi ini tidak ada orang yang lebih disenangi oleh iblis segera meninggal, segera binasa, melebihi saya. Kenapa, kata Ibnu Abbas? Sampai kepada saya bidah dari penjuru dunia, dari timur maupun baratnya, begitu tiba ke saya, maka saya hancurkan bidah itu dengan sunnah. Ya, karena itulah iblis pasti akan sangat benci dengan hal tersebut. Karena iblis itu dari tugas utamanya menyesatkan manusia, apakah mengeluarkannya dari keimanan menuju kepada kekafiran, dari ketaatan menuju kepada maksiat, dari sunnah menuju kepada bidah, bahkan dari mubah kadang kepada makruh. Itu semuanya dari pekerjaan iblis dan syaitan. Kemudian yang kedua, keraguan-keraguan yang muncul, bisikan-bisikan, sepanjang itu bisikan, itu tidak perlu diperhitungkan. Obatnya jangan ditoleh. Ya, kalau muncul dari dirinya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan wejangan yang sangat dalam, tuntas, dan sudah cukup untuk hal tersebut. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya'ti syaitanu ila ahadikum." Datang syaitan kepada salah seorang di antara kalian. Ya, syaitan itu pandai caranya mendatangi, menyesatkan manusia. Pertanyaannya juga canggih, keren. Apa yang dia katakan kepada orang yang beriman ini? Dia tanya kepadanya, "Man khalaqas sama?" Siapa yang menciptakan langit? Ya, seorang mukmin langsung jawablah, yang menciptakan langit adalah Allah. Syaitan tanya lagi, "Man khalaqal ard?" Siapa yang menciptakan bumi? Terus dia jawab, Allah. Siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan itu? Terus si mukmin menjawab Allah. Sampai akhirnya syaitan memasukkan syubhatnya, itu yang dia inginkan. Kata syaitan, kalau begitu siapa yang menciptakan Allah? Nah, itu pekerjaan syaitan, memasukkan ke dalam hati hal yang seperti itu. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini obat. Siapa yang mendapati hal tersebut, kata beliau, wal yastaid billah, hendaknya dia berkata, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dia berlindung dari gangguan syaitan. Itu selalu dia ucapkan. Kalau begitu muncul bisikan, dia baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus yang kedua, dia berkata, wal yaqul amantu billah. Hendaknya dia berkata, amantu billah, saya beriman kepada Allah. Dia tegaskan diri, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, amantu billah. Atau dia syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya. Atau dia berzikir. Sebab hati itu kalau penuh dengan kalimat zikir, Al-Quran, penuh dengan ilmu, itu enggak ada ruang-ruang kosong, syaitan bisa masuk di dalamnya. Terus yang ketiga, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, waliyantahi, hendaknya dia berhenti. Saya jangan dia layani, muncul biarin aja, tidak usah digubris. Berhenti, jangan dilayani, jangan dipikirkan untuk hal tersebut.
Maka itu 3 obat. Siapa yang memegang obat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan dia akan selamat. Kemudian yang keempat, syaitan itu akan masuk ke dalam hati yang ada kelalaian. Kelalaian itu banyak arahnya. Salah satunya dari membaca buku-buku yang tidak harus dia baca. Ya, kenapa dia masukkan dirinya ke dalam penyakit? Baca buku-buku orang-orang non-muslim yang kitab-kitab mereka sudah dirubah, mereka sendiri mengetahui sudah terubah, di dalamnya terdapat kekufuran, kesyirikan, dan sebagainya. Ya, maka tidak boleh akan hal tersebut. Jangankan saya atau penanya ataupun yang lainnya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah dilihat oleh Nabi dan di tangannya ada lembaran-lembaran Taurat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat marah karena hal tersebut. Sangat marah karena hal tersebut. Iya, ini Umar bin Khattab dilarang untuk melihat lembaran-lembaran dari Taurat. Maka seorang itu jangan menggampangkan melihat kepada kebatilan, melihat kepada hal-hal yang mungkar. Semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan keimanan di dalam hati kita dengan keimanan yang tidak berubah, tidak bergetar dan tidak goyah. Dan semoga Allah menjauhkan kita semua dari bisikan-bisikan syaitan. Sambil saya nasihatkan untuk saya dan penanya serta seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mendengarkan dan menyaksikan acara ini untuk memperbaiki diri dalam menuntut ilmu, semakin serius dan giat dalam mengkaji ilmu agama, mendalaminya, serius dalam mempelajari Al-Quran, membacanya, tadabbur, dan mempelajarinya dari guru. Itu semuanya obat yang sangat bermanfaat. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam.